Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati, Guru SDN Mekarsari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif, Penerapan Segitiga Restitusi. Bersama Fasilitator Bapak Muhammad Iqbal, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, dan pengajar praktik Ibu Yulianti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi pribadi yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh orang tua atau guru yang bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kegiatan restitusi memiliki 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pernyataan yang dapat diajukan diantaranya, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah kamu saat ini tengah menjadi orang yang baik menurut dirimu sendiri? Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, dan pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Adapun pernyataan yang dapat diajukan diantaranya, kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi. Kamu melakukan bukan karena alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Pernyataan yang dapat diajukan, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kasus pertama, minggu ini adalah jadwal penilaian akhir tahun untuk kelas 6 SDN Mekarsari. Namun, ada salah satu siswa yang datang terlambat, sehingga pada saat mengerjakan ujian, ia kurang konsentrasi dan tertinggal serta mengurangi waktu istirahatnya. Dalam kesepakatan kelas 6, ada satu nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati bersama, yaitu disiplin waktu. Berikut penerapan segitiga restitusi terhadap permasalahan tersebut.
Ketinggalan pelajaran karena pelajaran itu sangat penting. Baik Mas Fadil, untuk kedepannya Mas Fadil bersedia tidak merubah keterlambatan ini menjadi tidak terlambat lagi, tepat waktu? Bersedia. Baik Mas Fadil, untuk kedepannya Mas Fadil ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Menghargai waktu, ya. Siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Siap ya. Jadi mulai besok anak-anak pasar, kegiatannya dilakukan lebih awal supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, terima kasih Mas Fadil untuk kerjasamanya hari ini. Kita sama-sama berusaha ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sekarang silakan istirahat. Berikut tanggapan siswa setelah penerapan kegiatan segitiga restitusi pada kasus pertama. Setelah saya berdialog dengan Ibu Siti Nurhayati, perasaan saya sangat lega. Saya akan menghargai waktu. Terima kasih. Kasus kedua, pada saat jam istirahat, anak-anak bermain bersama. Namun, ada salah satu siswi yang tidak terima diejek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut penerapan segitiga restitusi terhadap permasalahan tersebut. Kesel banget Bu, Anugrah tuh suka ngejek-ngejek orang Bu. Ngejek gimana maksudnya? Ngejek nama orang tua. Jadi maksudnya orang tua Mbak Fitri diejek? Iya. Wajar lah kalau Mbak Fitri marah. Kalau ibu ada di posisi Mbak Fitri pun ibu pasti marah. Untung saya masih sabar, kalau enggak Jadi Mbak Fitri dalam kondisi itu masih sabar? Iya, sabar. Masya Allah. Sabar, apa yang bisa Mbak Fitri lakukan sama Anugrah? Ingin saya dobrak mejanya. Masya Allah. Tapi tidak Mbak Fitri lakukan kan? Tidak. Masya Allah. Kenapa tidak dilakukan? Karena saya masih sabar. Masih sabar. Menurut Mbak Fitri, pilihan untuk sabar itu baik atau tidak? Baik. Gitu ya. Menurut Mbak Fitri, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai ketika Mbak Fitri marah-marah seperti itu? Keyakinan saya untuk menahan amarah saya. Itu benar sekali, karena ketika kita tidak bisa menahan amarah, itu bisa sangat fatal, ya. Kita bisa melakukan hal-hal di luar nalar, ya. Untung Mbak Fitri masih bisa sabar. Oke Mbak Fitri, untuk kedepannya supaya Mbak Fitri bisa lebih menahan amarah, apa yang Mbak Fitri lakukan? Saya akan menjaga emosi saya lagi. Untuk emosi, ya. Nah, ini Mbak Fitri kedepannya pengen jadi pribadi yang seperti apa? Pribadi yang sabar, santun, sopan. Masya Allah, itu sangat luar biasa sekali. Mbak Fitri yakin bahwa nilai-nilai itu baik untuk Mbak Fitri? Yakin. Kenapa Mbak Fitri yakin bahwa sabar itu baik untuk Mbak Fitri? Karena sabar bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Betul sekali, karena kalau misalnya kita nggak sabar, akibatnya kita akan marah. Jadi situasi menjadi kurang kondusif, juga sangat menguras energi. Mbak Fitri, terima kasih. Sekarang bagaimana perasaannya? Udah lega bisa cerita dengan Masya Allah, lain kali kalau ada apa-apa boleh kok cerita ya, apapun itu. Jadi kita cari solusinya bersama. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Mbak Fitri. Berikut tanggapan siswa setelah penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Ya, setelah dialog dengan Ibu Siti Nurhayati, perasaan saya lega dan saya ingin menjadi lebih baik lagi. I love you. Demikian video dari saya. Akhir kata, dewasa itu bukan tentang berapa umurnya, tapi seberapa bisa seseorang mengontrol, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.